Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya ingin membahas tentang metodologi pemahaman hadis dalam ranah fikih al-hadis. Yang pertama, definisi fikih al-hadis. Fikih al-hadis merupakan istilah yang secara bahasa artinya adalah memahami matan hadis. Adapun secara istilah, menurut beberapa ulama, yaitu mendefinisikannya secara berbeda-beda. Di antaranya, yang pertama menurut Al-Qodiyat, yang mana tafakuh fil al-hadis ini artinya mengupas hikmah dan hukum dari nas-nas hadis sekaligus makna-maknanya. Memperjelaskan lafaz-lafaz yang muskil dengan penafsiran yang paling tepat, dan mempertemukan hadis-hadis yang mengandung kontradiksi secara terperinci dan terkonsep. Yang kedua, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, fikih al-hadis menyikap makna-makna dan mengeluarkan detail-detail kandungan hadis serta menyelidiki berbagai tema yang menunjukkan adanya hubungan dengan hadis yang diriwayatkan. Yang ketiga, Ali ibn Naif Asy-Syahud atau ulama kontemporer. Pemahaman yang mendalam terhadap nas nabawi dengan memperhatikan karakteristik sikap Nabi SAW dan keadaan orang yang menerima ajaran beliau sesuai konteks, zaman, dan kondisi tempat. Nah, menurut Ali, disiplinnya ilmu ini membutuhkan pemahaman yang mendalam, bukan ala kadarnya saja, sehingga mengabaikan syarat-syarat yang berhujah yang telah disepakati ulama. Nah, jika dilihat dalam istilah yang digunakan fikih al-hadis, maka sudah dapat dilihat paradigma keilmuan di dalamnya. Hal ini terkait erat dengan epistemologi keilmuan yang menjadi fokusnya, yaitu fikih atau hukum. Sebuah keilmuan yang sangat populer di kalangan sahabat dan sesudahnya, baik tabi'in maupun tabi'in. Hal ini terjadi karena kebutuhan atas masyarakat akan kehidupan kesehariannya terkait hukum yang terus berkembang sejak wafatnya Rasulullah SAW. Dengan demikian, fikih al-hadis adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan di masyarakat dalam rangka. Nah, kegiatan fikih al-hadis sebelumnya dibukukan dalam sebuah kitab khusus, dilakukan dengan baik oleh generasi awal Islam. Hal ini sebagaimana yang dipraktekkan oleh sahabat dan tabi'in dalam memberikan respon atas perkembangannya di masyarakat. Dalam hal ini tersebut, maka muncullah penyelesaian persoalan hukum dengan cara kias atau analogi. Selain itu, lahir pula dengan memakai metode konfirmasi, riwayat dan tawakuf, riwayat dan kesaksian, serta takwil di masa sahabat. Masa tabi'in juga berkembang metode qaul al-syahabah, ijtihad dan takwil, yang mana qaul sahabat ini yang mana pertama yaitu qaul sahabat, sebagaimana telah diketahui ketika kekuasaan Islam semakin luas dan penyebarannya sahabat ke berbagai wilayah dan galakan, maka muncullah ijtihad individu dari kalangan sahabat. Di periode ini, fikih al-hadis mulai muncul sebagai hasil dari pemahaman individu berdasarkan ijtihad dan kesaksian mereka. Pemahaman individual sebagian sahabat tersebut kemudian menjadi cabang hadis atau subhadis, sehingga umat atau sahabat muda dan tabi'in pun menjadi para sahabat sebagai rujukan. Perkataan sahabat ini menjadi puncak
dan sumber rujukan, terutama apabila itu merupakan ijtihad. Kaul yang disandarkan kepada Nabi dan sesuatu yang bukan wilayah ra'yu. Oleh sebab itu, di antara metodologi fikih al-hadis di masa tabi'in adalah mengambil kaul sahabat, karena para sahabat tidak lain adalah guru bagi generasi tabi'in tersebut. Yang kedua, ijtihad. Metode lain yang digunakan para tabi'in untuk memahami matan hadis adalah dengan berijtihad, artinya mereka melakukan seperti apa yang telah dilakukan para sahabat. Mereka mewarisi metode istibad hujah dengan cara memutuskan hukum dari para sahabat. Namun, sebagaimana sahabat, fuqaha tabi'in juga berhati-hati dalam berijtihad. Meskipun mereka menggunakan ra'yu, tetapi tidak murni ra'yu, karena sudah menjadi tradisi dan metode ijtihad para ulama salaf untuk selalu menyadarkan ra'yu mereka pada hadis. Selain itu, dalam ijtihad tabi'in tidak bisa lepas dari mengikuti kaul para sahabat. Kaul sahabat merupakan hujah bagi mereka. Jika dalam kaul itu terjadi pertentangan, maka tabi'in akan melakukan tarjih. Perangkat lain yang juga digunakan tabi'in dalam memahami matan hadis adalah kaidah usuliyah dan qiyas. Nah, yang ketiga, takwil. Takwil di masa tabi'in sudah mengalami pergeseran makna. Banyak praktik takwil yang dilakukan para tabi'in memiliki arti yang memalingkan lafaz dari makna rajih kepada makna marjuh, karena ada dalil yang menyertainya. Ini adalah takwil yang dipahami semua ulama setelah sahabat, baik ahli hadis, ahli fikih, ahli kalam, maupun kaum sufi. Tabi'in menggunakan praktik takwil semacam itu dalam memahami matan hadis. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tadi saya buka dengan salam. Sekarang saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.